Kita hari ini akan membahas satu seri tentang hal-hal yang berkaitan dengan salib ya, berkaitan dengan karya Kristus, tetapi yang sering dilupakan orang yaitu tentang keberadaan neraka. Dan ini yang sering kali kita juga lihat begitu banyak tentang neraka itu simpang siur. Jadi yang benar itu yang mana? Di manakah neraka itu? Apa sih neraka itu? Nah, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena satu-satunya pengetahuan yang begitu jelas, yang menyempurnakan dan menggenapi, serta memenuhi seluruh daripada keinginan tahu hati manusia, baik yang di dalam perjanjian-Mu, ataupun yang bukan dalam perjanjian-Mu, atau di luar perjanjian Tuhan. Baik itu dari bangsa Israel sendiri, mereka ingin sekali mengerti tentang murka Tuhan, kemarahan Tuhan, dan sampai kepada keberadaan neraka itu. Tetapi mereka diajarkan untuk melihat kasih yang jauh lebih besar dari dosa-dosa mereka dan melihat dengan iman pengharapan akan surga. Dan kami percaya Tuhan bahwa hanya melalui firman-Mu dan di dalam pribadi anak-Mu, kami paling jelas melihat pengajaran tentang neraka adalah pengajaran bukan hanya diajarkan, tetapi dialami sendiri oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam ketidakberdosaannya, dalam kasih yang begitu besar, Dia menerima hukuman yang seharusnya diterima oleh orang berdosa. Inilah satu karya yang akan menyelamatkan kami, dan kami mau belajar, biarlah Roh Tuhan memimpin kami. Dan segala sesuatu yang menghalangi kami, konsep-konsep yang salah dan dari agama-agama kepercayaan lain, Tuhan tolong kami supaya kami bisa memegang firman yang kekal, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat Matius pasal 25. Matius pasal 25 ya. Matius pasal 25 ayat yang ke-30, ayat yang ke-30. Saya bacakan cuplikan-cuplikan yang merupakan akhir dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Semuanya ditutup dengan satu seruan supaya kita waspada, supaya kita mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat mengerikan yang akan menimpa kita jika kita tidak memiliki perjanjian dan harta terpendam itu. Kita tidak memiliki janji Tuhan itu. Dan kita tidak memiliki iman, dan kita harus terus-menerus melihat ini sebagai satu peringatan bagi kita. Jadi kita tidak bermain-main dengan nama Yesus Kristus, dengan nama Tuhan kita, dan tidak memperjualbelikan ataupun tidak mendiskon, mengurangi atau menambahi, atau hal-hal yang bersifat mengencerkan, mencairkan, dan juga membawa kita jauh daripada pengertian firman Tuhan. Nah, apa itu surga, apa itu neraka? Nah, semua pengajaran tentang surga neraka itu yang paling gamblang dan jelas yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita baca Matius 25 ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ini satu pengajaran bahwa neraka itu adalah, dikatakan di situ, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini, atau yang sia-sia ini, yang hidupnya nggak ada gunanya, ke dalam satu tempat ya, ke dalam kegelapan yang paling gelap. The dark of the darkness. Jadi kegelapan yang paling gelap. Di sanalah, di tempat itu akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ada kesakitan, penderitaan yang tak terkirakan dan tak bisa dijelaskan, tak terungkapkan. Dan itulah tempat everlasting. Jadi everlasting itu selama-lamanya. Dan tidak berhenti sampai kapan, seterusnya. Dan itu dalam konsep kita adalah selama-lamanya. Dalam konsep Allah itu artinya dalam kekekalan Allah, Allah menghukum dan mengasihi manusia dengan kasih yang kekal, hukumannya hukuman yang kekal. Jadi dua ini tidak bisa
Kasih kekal hukumannya sementara. Kasih yang maha kudus, terus kemudian dosa-dosa manusia itu kemudian bisa dibuat dikorting gitu ya, jadi direndahkan, nggak bisa. Hukuman dan kasih itu adalah kekal, seimbang. Karena itu keluar dari diri Allah, kesempurnaan dari Allah. Jadi surga itu menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah. Ini penting sekali karena konsep ini hanya ada di dalam iman Kristen dan hukum Taurat dan Perjanjian Lama. Di luar itu semua konsepnya adalah simpang siur, jadi tumpang tindih dan berlawanan satu sama lain. Oke, kita akan melihat ayat yang terakhir, ayat 46. Ya. Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Nah, dijelaskan oleh Tuhan. Siksaan yang selamanya. Diterjemahkan kekal. Ada bedanya kekal dan selamanya adalah kekal itu tidak berawal, tidak berakhir. Hukuman manusia berawal, tetapi tidak berakhir. Itu everlasting, itu selamanya. Jadi kita hidup, ada waktunya, ada harinya, ada tahunnya, ada bulan, tanggal, detiknya kita lahir, dan kemudian kita dalam roh itu, kita menghadap Tuhan, hidup selama-lamanya. Dibangkitkan, orang Kristen dan orang bukan Kristen, orang jahat dan orang baik sama-sama dibangkitkan oleh Tuhan. Karena ada roh yang kekal itu, roh yang dari Tuhan. Dan mereka akan diadili dan kemudian dipisahkan dan terpisah bersama dengan Tuhan, itu kekal. Terpisah kekal, bersama Tuhan kekal. Perhatikan, saya ulangi. Dan mereka ini masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal adalah hidup yang penuh dengan damai, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan keindahan, penuh dengan kenyamanan, dan yang tidak pernah bisa kita ungkapkan. Bagaimana keadaan itu? Karena kita belum pernah merasakan itu. Kita merasakan hanya seperti mencium masakan. Jadi kalau masakan enak itu dari jauh kita sudah merasakan, aduh enak. Nah itu surga itu paling banyak bisa dirasakan dengan seperti itu. Jadi kita merasakan damai waktu percaya pada Kristus, kita merasakan kasih Tuhan dalam kesusahan kita, penderitaan kita, ada satu kekuatan kasih yang mendorong kita terus, kita bisa kekuatannya itu timbul lagi, dan kita bisa bersemangat lagi dengan kekuatan dari Tuhan dalam lembah kekelaman atau lembah duka cita, dalam kemenangan atau di dalam orang-orang yang sudah kelancaran, dan di dalam hal banyak sekali kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita tidak kekurangan apapun. Dan itu semua adalah ada satu sukacita yang luar biasa. Tetapi di sini jelas sekali ada dua gambaran yang berbeda, neraka dan surga, orang benar dan orang tidak benar bersama Tuhan dan di luar dari kasih Tuhan. Itu kondisinya beda dan itu kondisi yang sama-sama kekal. Nah ini penting ya. Kekal ini penting sekali. Kenapa? Karena itu menunjukkan satu yang harus kita benar-benar takuti dalam arti kegentaran yang luar biasa. Kita buka pasal 24. Matius 24. Kita lihat ya, Matius 24 ayat yang ke-25. Perhatikan baik-baik. Jadi seluruh pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, pada akhir dari dia akan masuk dalam perjalanan salib itu, dia mengajarkan paling banyak tentang kondisi perpisahan dan pemisahan antara surga dan neraka, antara bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan terang, kerajaan Kristus, atau di dalam kerajaan kegelapan, kerajaan setan, Lucifer, iblis itu, dan kerajaan dalam murka Tuhan. Ayat 25, Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi semua pengetahuan ini sudah diajarkan, sudah dikatakan, dan sudah diberitahukan oleh Tuhan. Dan kita harus tahu ini. Dan ada di Alkitab semua. Makanya, tolong, ya ini satu himbauan dari saya yang meminta kepada kita semua setiap hari, waktu nganggur, waktu nunggu apa, santai-santai. HP ini, berkat Tuhan yang nggak pernah dipikirkan oleh para rasul. Kalau para rasul sekarang lihat HP bisa buka Alkitab di mana-mana, wah mereka senang luar biasa.
Karena mereka harus buka kitab asli itu, gulungan-gulungan yang perkamen itu besarnya luar biasa, dan itu pun diperbolehkan hanya orang-orang tertentu, orang-orang Farisi ahli Taurat, yang lain nggak bisa. Dan apalagi sekarang ini kalau kita lihat, bahkan orang yang bukan Kristen pun bisa buka semuanya, bukan hanya buka Alkitab, bahkan buka khotbahnya pendeta-pendeta bisa semua. Ini adalah masa zaman Tuhan mencurahkan anugerah yang begitu besar, tetapi begitu hati-hati dan waspada kita. Karena kemudahan yang diberikan itu ada resikonya. Resikonya apa? Kita menjadi malas. Karena semua dipermudah itu kita jadi malas. Itu otomatis manusia. Dan hanya orang-orang yang mencari Allah, mencari kebenaran itu akan bertemu. Dan bertemu di mana? Bertemu di internet, di Google dan semuanya. Dan saya sudah mendengarkan kesaksian orang bertobat karena paman Google. Karena melalui Google. Dan dia mencari kebenaran. Banyak orang-orang yang bukan Kristen, yang ada di Timur Tengah dan semuanya itu menjadi Kristen bukan karena ada penginjil, tapi mereka membaca dan melihat khotbah-khotbah dan perdebatan dan lain-lain yang ada, dan kemudian mereka cocokkan, mereka berkumpul, mereka kemudian berdoa, dan kemudian mereka membaca Alkitab bertemu dengan Tuhan. Dan itu bukan 1-2 orang, jutaan orang. Ya, jutaan orang. Oke, kita lihat ayat yang ke-21. Matius 24 ayat 21. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita meninggal dunia, ingat baik-baik bahwa Yesus mengatakan bahwa malaikat akan menghantar roh kita, membawa roh kita. Jadi kalau keluarga saya ada yang mati, keluarga dari Bapak Ibu dan saudara sekarang ada yang meninggal gitu kan. Nah, waktu meninggal kalau orang Kristen itu dibawa oleh malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan. Siapakah dia? Tidak dikatakan satu malaikat, malaikat-malaikat. Nah, ini ya, perhatikan. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Jadi malaikat-malaikat ini mengumpulkan semua dari seluruh muka bumi, dari segala tempat. Dan perhatikan, dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit sampai ke ujung langit yang lain. Nah, ini menunjukkan bumi dan langit itu satu horizontal, satu vertikal. Jadi yang berdiam bersama dengan Tuhan, yang masih mati di bumi, itu akan disatukan, dikumpulkan bersama-sama. Nah, oke, kita akan melihat ayat yang 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tak akan berlalu. Perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, agama Kristen, pengertian Kristen kita itu tidak memberikan kepada kita satu pengertian tentang surga dan neraka itu merupakan satu yang bisa diketahui oleh manusia dengan jelas. Itu hanya diketahui oleh Tuhan sendiri. Dan waktunya kapan akhir zaman itu hanya dijelaskan oleh Bapa sendiri. Anak hanya melakukan, dan bahkan dikatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, kemudian kita baca ayat yang 51 yang sama dengan ayat 25 pasal 25 yang tadi kita baca. Matius 24 ayat 51. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perhatikan, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ada ratapan dan kertakan gigi. Adalah tempat penderitaan yang tak terbayangkan, yang ada di dalam kegelapan paling gelap itu, siksaan yang kekal bersama dengan orang-orang yang jahat-jahat dan termasuk dengan iblis di sana. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam neraka setiap pribadi itu sendirian dan satu sama lain tidak berhubungan. Jadi kalau di surga itu jelas satu sama lain ada satu kesatuan, persekutuannya, keindahannya, dan di dalamnya Kristus itu hadir dan menyatukan mereka dengan kasih-Nya dan memberikan jaminan, memberikan kehidupan yang selayak-layaknya dan paling indah yang pernah
kita lihat dan kita lakukan dan kita pernah terima di dunia ini dan di surga jauh melebihi itu semua. Bahkan kalau dibandingkan dengan penderitaan yang paling berat termasuk yang apa yang diterima oleh Kristus pun itu tidak sebanding dengan surga yang disediakan oleh Dia. Jadi begini, jadi kejahatan yang paling jahat, yang paling hitam, yang paling dekil, yang paling kecil, yang paling menjijikan gitu, yang paling biadab gitu. Dengan kasih yang terindah itu, waktu dibandingkan dan kemudian diperangkan, maka yang memenangkan adalah kasih yang tertinggi, bukan penderitaan kejahatan semua ini. Dan itu lenyap langsung dalam waktu sekejap. Dan itu akan terjadi waktu kita mengakhiri hidup kita, dalam tubuh kita dan roh kita terpisah, artinya mati fisik itu, terpisah roh kita dengan tubuh, dan tubuh kita dikubur ataupun dibakar ataupun yang lain, dan terpisah seperti itu, maka tubuh roh kita ini bersama dengan Tuhan, dan roh kita bersama dengan tubuh kita ada di bumi ini, dan menantikan pengangkatan. Nah, pengangkat itu nanti bersama-sama, dan bersama-sama dengan semua orang percaya, kita menerima tubuh Kristus. Daging dan darah Kristus yang sempurna, yang kekal. Jadi bukan daging dan darah kita, tapi daging dan darah kita ini diubahkan dan distempel. Kita makan perjamuan kudus itu ya, roti dan anggur, darah dan tubuh Kristus. Itu menunjukkan bahwa kita akan dijamin, kita tidak akan mengalami neraka, kita tidak akan mengalami kematian kekal, kita tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Kita tidak mengalami kematian yang paling mengerikan, yang paling ditakuti oleh sepanjang manusia. Bahkan kalau kita mau belajar, nabi-nabi waktu ketemu dengan Allah, Tuhan atau Yahweh, bertemu hanya melalui firman-Nya, hanya melalui hadirat kemuliaannya. Semua nabi dan bahkan siapapun termasuk Petrus, waktu mengenal Yesus sebagai Tuhan di kapal itu, dia nggak bisa berdiri. Dia langsung jatuh, dia langsung tertelungkup, dan dia menyembah, dan dia mengatakan, aku orang berdosa. Di sinilah letaknya. Jadi hadirat kekudusan Allah itu membongkar yang dikatakan bahwa apa yang ada dalam dirimu dosa itu adalah sebenarnya uang muka dari neraka. Uang muka perpisahan dengan Tuhan. Kalau itu tidak dibereskan, tidak ditebus, tidak diputihkan, maka kamu akan selama-lamanya dimurkai Tuhan dan kemudian kamu dibuang, ya, dibuang oleh Tuhan. Nah ini, oke, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 16. Kita lihat ini ya, Lukas pasal 16 ayat 22. Perhatikan baik-baik. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jelas ya? Jadi kan malaikat-malaikat kan yang meniup sangkakala, yang mengumpulkan orang-orang semuanya. Nah ini juga sama. Lazarus waktu meninggal dalam penderitaan yang hidupnya nggak pernah enak, menderita menjadi orang miskin seumur hidupnya itu, dan berbeda dengan orang kaya yang hidupnya berkelimpahan luar biasa, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, kita sebutnya Bapak Abraham. 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kita lihat ada dua hal yang sangat berbeda. Perhatikan baik-baik. Pemisahan dilakukan, tapi pengumpulan itu hanya untuk orang-orang percaya. Pengumpulan menunjukkan satu persekutuan. Pengumpulan menunjukkan satu warna, satu kekudusan. Jadi malaikat-malaikat itu tidak mengumpulkan orang-orang berdosa yang masuk dalam neraka, tetapi membuang. Jadi Allah membuang mereka, itu istilah Alkitab. Akan dilemparkan seperti itu. Jadi bukan dikumpulkan yang menunjukkan satu persekutuan, satu kedekatan, tetapi dilemparkan, dibuang oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan satu keindahan di dalam jaminan kita waktu kita mengalami hal-hal yang begitu berat, kita harus tetap setia. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu dijaminkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita nggak perlu takut seberapa besar penderitaan, kepedihan, kesesakan, dan kesulitan dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan menjamin satu hidup yang kekal, yang selama-lamanya bahagia, damai, dan kita akan bertemu dan kita akan dikumpulkan dengan
orang-orang yang sama dengan kita. Orang-orang teman kita yang lama, orang-orang yang membawa jasa dalam hidup kita, yang membawa Kristus dalam hidup kita, mengenalkan Kristus dalam diri kita, orang tua kita, dan semua orang itu akan berkumpul dengan sukacita yang tiada habis-habisnya. Nah, itu adalah satu keindahan. Tetapi sebaliknya, yang di sini, satu kesakitan, penderitaan, ketakutan yang nggak bisa dijelaskan. Jadi ada satu setting yang berbeda. Jadi satu tempat yang berbeda, satu nuansa yang berbeda. Jadi orang Lazarus berbeda jauh di bumi dan di surga. Orang kaya begitu dihormati, begitu luar biasa. Di surga dibuang Tuhan. Karena dia tidak punya hati belas kasihan kepada Lazarus. Yang tiap hari ngemis-ngemis di meja makan dia, nggak pernah dikasih, cuma dikasih makanannya anjing. Makanan-makanan sisa itu. Jadi nggak pernah diperhatikan. Sampai mati. Jadi ini berada di atas, jadi di bawah. Lazarus yang paling bawah berada di atas. Dan kemudian mereka dipertemukan oleh Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh orang kaya itu, nanti kita akan melihat. Kita tidak bahas perumpamaan ini. Tapi kita tahu bahwa orang kaya ini ada penyesalan, tetapi teologianya, pengertian tentang Allahnya, salah terus. Dan dia membantah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sampai di neraka pun, dia mengatakan, tidak mungkin kalau bisa ada orang yang bisa mengabarkan Injil kepada 5 saudaraku, itu mereka pasti percaya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kesaksian dari nabi-nabi dan Musa dalam hukum Tauratnya itu sudah cukup. Kalau kamu percaya, kamu beriman pada Mesias, semua orang akan diselamatkan. Karena bukan Taurat, tetapi Mesias yang kamu imani, yang menyelamatkan kamu. Jadi nggak perlu orang yang mati dibangkitkan. Kamu kalau sudah berdosa dan tidak ada kuasa dalam perjanjian Tuhan yang bisa mengubahkan kamu, orang mati pun datang kepada kamu, saudaramu nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Dan sampai hari ini gereja-gereja mengalami hal yang sama. Mereka tidak percayakan hal ini. Dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa melihat gereja akan direstorasi. Bukan dari restorasi seperti gereja-gereja ngomong sekarang ini. Restorasi ekonomi, restorasi kesehatan, restorasi keuangan, restorasi pasangan hidup, restorasi, aduh banyak sekali. Bukan itu. Bukan itu. Tapi restorasi keterpisahan kita dari Allah itu diubah. Yang dahulu jauh, kita sekarang dekat. Yang dahulu dimurkai Tuhan itu dalam dosanya, sekarang kita bisa bersama dengan Tuhan dengan kasih-Nya dalam Kristus. Ya, oke, kita akan lihat yang paling bawah gitu ya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat Wahyu. Setelah itu kita simpulkan. Ya. Wahyu pasal 14, ayat 9. Ya, perhatikan ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ya, di dahinya, di tangannya, dan seluruh hidupnya itu dicengkram oleh angka binatang, angka antikristus dan angka daripada iblis itu, 666 itu ya. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Ini satu ilustrasi. Jadi bukan api belerang sungguh-sungguh, bukan. Ini satu ilustrasi yang merupakan satu yang paling ditakuti orang itu adalah api sebenarnya. Kalau nggak percaya, kena api sedikit aja orang udah teriak-teriak gitu ya. Nah, api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Inilah kondisi neraka. Jadi saya cerita tentang kondisi neraka ini. Tak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi apa yang diminta Tuhan? Kita tekun.
Walaupun kita ditinggal oleh siapapun teman kita, oleh siapapun kita tetap setia pada Kristus dalam kebenarannya, dalam anugerahnya. Dengan siapapun termasuk teman kita yang Kristen dulu yang baik sekarang berbeda dalam kebenaran, kita tetap tekun, jangan beralih. Aduh, saya kepingin gereja yang model seperti itu. Kenapa? Aduh, lebih senang saya, perasaan saya lebih. Jangan, hati-hati. Kenapa? Karena bukan itu yang mengubahkan kita. Dan itu bisa memancing kita. Kita harus setia dengan panggilan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa diperantarai dengan hubungan-hubungan yang seperti itu dari dunia itu. Yang bersifat dunia, nggak bisa. Kita harus bertemu dengan Tuhan dalam firman-Nya. Bukan dalam model kegiatan-kegiatan. Bukan, dalam firman-Nya. Jadi gereja itu diadakan supaya orang duduk untuk mendengar suara Tuhan, dipimpin Tuhan, dan diarahkan, dan kemudian taat, dan mendapatkan jaminan kepastian dari Tuhan, hidupmu akan menjadi terang dan disertai oleh Tuhan. Nah, itu tujuannya. Bukan kita menikmati lagunya, bukan kita menikmati keindahan daripada musik. Bukan itu bukan tujuan ke gereja. Tujuan ke gereja adalah menerima firman yang kekal, dan mengarahkan jiwa dan roh kita untuk bertemu dengan Tuhan, dan kita dituntun dalam segala jalan hidup kita, rencana kita, pandangan kita ke depan, semua diletakkan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya yang bersifat, kalau kita ngomong itu yang nampak di depan mata, tetapi ada satu kekuatan yang ada dalam diri kita yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang penting, ya. Dalam Wahyu ini. Kita lihat Wahyu 19 ayat 3. Wahyu 19 ayat 3. Ini kondisi-kondisi yang kita harus tahu. Untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Apa itu? Nah, kita lihat ayat yang 1 dan 2. Ini ayat 3 ya. Ayat ketiga. Ayat 1 dan 2. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi. Nah, perhatikan. Jadi yang merusakkan bumi ini hancur itu karena apa? Karena pelacur, iblis itu. Dengan percabulannya, dengan nafsu kejahatannya, bukan hanya percabulan bersifat yaitu fisikal gitu ya, percabulan secara seksual atau tubuhiah atau daging, bukan, tapi ini percabulan yang meningkat kepada percabulan rohani, jadi mempermainkan Allah seperti itu. Maka ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan situ dikatakan, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan baik-baik. Setiap kali neraka dijelaskan, hukuman dijelaskan, sikap daripada orang berdosa, orang-orang yang melihat hukuman Allah itu, dan orang-orang yang termasuk, boleh dikatakan, rasul-rasul dan suku-suku Israel, 12 suku Israel itu 24 tua-tua yang mewakili PL dan PB. Kita lihat ayat 4. Ya, bagaimana sikap mereka. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur, jatuh nyembah, dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Mereka bersuka cita atas murka Allah yang membinasakan mereka. Jadi ini adalah neraka. Jadi neraka tempat di mana kita melihat orang berdosa dibuang di sana, kita bersuka cita. Kita haleluya. Loh Pak, kok aneh? Orang masuk neraka kita haleluya. Betul. Kenapa? Karena kasih Allah, maka jalan dari konsekuensi keadilan Allah adalah membuang orang-orang dalam neraka, melemparkan mereka. Karena kasihnya kepada kita. Kalau tidak, Allah tidak bisa terima kita. Kalau kita bergumul dengan dosa di sekeliling kita. Maka di surga tidak ada lingkungan dosa. Satu tes pun tidak ada. Bahkan satu, ya boleh dikatakan satu orang pun di surga nggak ada yang berbuat dosa di sana. Dan itu kekudusan yang murni. Dan damai sejahtera di sana tiada habis-habisnya selama-lamanya. Ya, oke. Kita akan menutup dengan kesimpulan. Ya. Besok saya lanjutkan dengan kesimpulan yang kalau kita sempat hari ini 2 atau 3, ya mungkin 4, ya kita akan melihat ini ya kesimpulan. Nah, itu sudah kesimpulannya. Oke. Jadi kesimpulannya yang pertama apa sih? Kalau kita lihat, yang pertama, neraka itu, orang tanya, neraka itu apa sih? Nah, waktu kita tanya neraka itu apa, orang menjelaskan neraka itu tempat ini, neraka ini, bukan itu semua.
Neraka itu apa? Penjelasannya adalah neraka adalah ya Allah. Di dalam diri Allah, Allah adalah Allah dan neraka adalah neraka. Artinya apa? Bahwa neraka dengan Allah itu keberadaan yang tak terpisahkan. Jadi neraka itu adalah sesuatu yang merupakan kemurkaan Allah, dan surga adalah menyatakan belas kasihan Allah dan kasih yang hangat, yang dalam, yang sukacita luar biasa. Dan ini adalah satu kesedihan Allah, satu kemarahan Allah, murka Allah, satu kebencian Allah yang luar biasa akan dosa yang tidak pernah diterima dan dibuang oleh Dia. Jadi apa itu neraka? Tanya Allah. Kalau kamu tahu Allah, kamu tahu itu apa neraka. Jadi neraka bukan dijelaskan karena tempatnya, karena penjelasan-penjelasan secara definisi gambar, bukan. Neraka adalah di mana Allah yang menentukan kebenaran keadilannya. Dan barang siapa yang dipisahkan di dalam kebenaran keadilan Allah itu, dalam kekudusannya, maka disitulah orang-orang akan ditempatkan dalam neraka, di mana terpisah dari hadirat belas kasihan dan seluruh sungai cipta surgawi. Dan kita tidak diberikan hak ini sama sekali, dan dicabut oleh Tuhan. Bahkan anugerah umum pun dicabut oleh Tuhan. Dan yang ada di sana adalah betul-betul murka kebencian Tuhan selama-lamanya. Jadi apa itu neraka? Neraka adalah apa yang Tuhan jelaskan tentang keberadaan Allah. Jadi kunci dari neraka adalah bukan dijelaskan oleh agama dan manusia, bukan. Tapi bagaimana Allah menjelaskan. Jadi neraka adalah tempat di mana Allah membuang manusia menurut firman Tuhan. Kok bisa ada tempat itu? Karena Allah adalah Allah yang adil, maha kudus, dan tidak bisa menerima dosa, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidaksetiaan. Maka seringkali bangsa Israel diberitahu, kalau kamu tidak setia, aku akan buang engkau, aku akan hajar engkau, dan aku akan binasakan engkau. Dan itu berkali-kali. Bukan satu, dua kali. Ratusan kali Tuhan ngomong ini kepada hamba-hambanya, nabi-nabinya, mulai dari Musa dan seterusnya. Nah yang kedua, kalau kita ingin baca, silakan baca itu ya, Keluaran 33:20 atau Yesaya pasal 6 ayat 4. Yang kedua, orang yang paling jelas mengajarkan tentang neraka itu, yang paling komplit mengajarkan itu, nabi siapapun itu hanya melihat secara gambaran, tetapi Yesus yang menjelaskan dengan detail apa itu neraka. Karena dari mulutnya lah baru terbuka semua tentang neraka. Dan apa yang dilihat oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dilihat oleh Yesaya, Yeremia, Yeskiel, itu semuanya mereka cuma melihat satu visi, satu bayangan, satu bukan wujudnya, tetapi satu gambaran yang samar-samar tentang surga dan neraka. Mereka bisa merasakan surga itu dalam ketakutan luar biasa waktu hadirat Allah datang. Yesaya merasakan itu, Yeremia juga sama, semua dalam ketakutan luar biasa. Tetapi apa itu neraka? Mereka nggak bisa jelasin. Maka Tuhan Yesus yang bisa jelasin. Jadi neraka itu apa? Nah, Tuhan Yesus telah menjelaskan semua. Jadi orang-orang yang terpisah karena tidak beriman kepada Dia. Jadi kunci neraka itu akan kamu terima atau tidak. Kuncinya adalah kamu menerima aku atau tidak. Di situ. Dan ini penentuan yang luar biasa. Bagi kita, orang-orang yang di sekeliling kita yang belum mengerti Kristus ataupun yang belum mengenal dengan sungguh-sungguh, hanya mengenal secara pengetahuan karena keturunan, karena orang-orang mengajak dan semuanya, itu belum bertemu dengan Kristus. Kita semua harus bertemu dengan Kristus. Neraka itu tidak main-main. Jadi banyak orang dikatakan Tuhan Yesus pada akhir zaman, orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Mereka bisa menunjukkan apa yang mereka lakukan. Aku giat bagi engkau, aku melayani engkau, aku jadi ini, jadi itu. Aku sudah diangkat menjadi pendeta. Aku pendeta yang bisa berkhotbah dengan banyak. Aku seorang pelayan, aku bisa melakukan. Itu semuanya bukan yang Tuhan lihat. Tuhan katakan apa? Apakah engkau melakukan kehendak Bapakku? Apa engkau taat kepada firman yang kamu dengar? Apakah kamu merasakan satu kekudusan Allah dalam hidupmu? Dan memimpin engkau dalam setiap perjalanan, engkau berdoa atas setiap langkah-langkah hidupmu, pikiranmu kemana, apakah engkau meminta itu semua? Nah itu jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Jadi Bapak bekerja sampai sekarang, anak pun bekerja. Kemanapun Bapak menginginkan, anak berjalan. Apa yang dikatakan Bapak, anak katakan. Apa yang diinginkan Bapak, anak yang inginkan. Dan semuanya sama. Jadi kalau kamu mengenal aku, engkau mengenal Bapak. Begitu juga orang Kristen. Kalau kamu ingin mengenal Kristus, kenalah saya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rindukan, apa yang saya mau kerjakan, semua adalah keinginan hati Allah. Wah, di situ kita melihat satu kekudusan, begitu terang kita bisa melihat hadirat Allah dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami ini, wah kita sering kali jalan bingung. Kemana ini? Kemana? Kemana? Kita bingung semua. Nah, oke, yang ketiga. Yang ketiga. Neraka adalah satu konsekuensi karena pembenaran dalam kasih Kristus kepada orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang dikasih oleh Tuhan, maka tidak akan semua manusia dikasih. Kalau ada orang yang dipilih oleh Tuhan, maka tidak semua orang dipilih. Istilah dipilih itu artinya secara otomatis ada yang tidak dipilih. Seluruh pilihan Allah bukan bergantung kepada diri kita, bukan bergantung kepada kelakuan kita, bukan bergantung kepada kebaikan kita. Semua pilihan Allah itu bergantung kepada diri Allah sendiri. Waduh, ini sulit sekali, Pak. Iya, memang. Jadi yang tahu persis siapa ke surga ke neraka itu hanya Tuhan. Hikmatnya tidak mungkin kita miliki. Kita bisa mati kalau diberi ilmunya Tuhan. Pengetahuan Tuhan yang tak terbatas itu. Jebol pikiran kita. Kalau komputer gitu, jadi gigabyte-nya itu udah ambruk dia. Langsung hancur gitu. Kenapa? Karena pikiran Allah nggak terbatas. Hikmat Allah itu begitu indah. Dan Tuhan selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, segala sesuatu yang ada adalah untuk kebaikanmu, untuk sejahteramu, untuk engkau akan mendapatkan jaminan dari Tuhan. Apapun kamu alami. Seperti Ayub, seperti Abraham mengalami kesulitan, seperti Yakub mengalami satu dusta, kemudian dia harus melakukan begitu lama 7 tahun menantikan akan Rahel dan harus kawin dengan Lea, dan dalam penderitaan yang seperti itu bertahun-tahun sampai puluhan tahun, belasan tahun, dia tetap setia. Kenapa? Karena ada hadirat Allah. Di situ kita melihat. Jadi kasih yang paling terbesar yang dinyatakan oleh Tuhan, di situ letak juga neraka yang paling mengerikan, itu ada di sana. Jadi Yesus waktu mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, itu menyatakan murka Allah yang sedalam-dalamnya, dan menyatakan kasih Allah yang begitu luas, seluas-luasnya. Jadi orang yang mengerti akan firman Tuhan, di dalam Kristuslah bertemu antara murka Allah dengan kasih Allah. Yohanes 3:16. Coba kita baca. Ini ayatnya jelas, tetapi banyak orang tidak melihat ini sebagai ayat yang mengerikan. Kalau saya waktu baca di dalam visi misi Christ Center itu, bahwa Kristus itu pembuka segala pengetahuan firman Tuhan, rahasia-rahasia termasuk menafsirkan Alkitab, itu harus melalui Kristus Center. Jadi hermeneutik Christ Center hermeneutik, pengertian perkhotbah pun sama, menjadi seorang kepala keluarga harus Kristus dalam diri kita. Kita baru bisa menjadi suami yang baik, pekerja yang baik, seorang hamba yang baik, seorang majikan yang baik, itu karena Kristus dalam diri kita. Yohanes 3:16. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Seberapa besar? Maha besar. Mega. Agapenya itu megalomia. Mega yang sangat mega besar sekali. Ada namanya Megawati. Itu artinya seorang wanita yang sangat agung, sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seberapa besar kasih Allah akan dunia yang berdosa? Begitu besar. Sehingga akibatnya apa? Karena kasih yang besar itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Istilah tunggal ini penting. Nggak ada yang lain. Satu-satunya. Anak yang tunggal. Jadi manusia satu-satunya yang berkenan pada Tuhan, anak yang tunggal. Manusia satu-satunya yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan seluruh hidupnya dan mengenapi Taurat, hanya satu-satunya dia yang tunggal. Dan tunggal di sini penting sekali pengertian ini. Dikatakan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, istilah tidak binasa ini apa? Tidak masuk dalam hukuman murka dan neraka.
tidak binasa. Dan tidak binasa ini tidak pernah dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dan hidup kekal. Itu aja diberitahukan. Padahal kita tahu, kalau manusia tidak diberitahukan tentang neraka, mereka tidak pernah sadar ada api yang sedang akan menghukum dia. Dari orang-orang menolak Kristus, itu secara otomatis Tuhan sudah meletakkan hukumannya, sudah meletakkan api, kegelapan yang paling gelap, sedang mengarahkan orang itu masuk dalam kebinasaan. Dan apakah itu orang di dalam rumah kita, yang mungkin tahu menjadi orang Kristen, tapi belum menerima Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan ini kita harus sungguh-sungguh terbuka hati kita. Apakah mungkin kita sendiri bukan orang yang taat pada Tuhan, orang yang setengah hati pada Tuhan? Nah, mulai hari ini, neraka itu adalah satu yang paling menakutkan. Perhatikan baik-baik. Iblis itu takut kepada satu pribadi. Hanya satu pribadi. Dan dia tidak pernah takut dengan siapapun. Ya, hanya satu pribadi. Yaitu Allah sendiri. Dan di dalam diri Allah ini, kenapa iblis dan seluruh roh jahat takut hanya kepada Kristus? Sampai mereka itu ketakutan luar biasa waktu Yesus mengusir orang yang ada, mengusir setan masuk kepada orang gila itu, yang digedara dan gerasa. Dan mereka semua itu tunduk kepada Tuhan Yesus. 2.000 roh jahat yang ada di sekeliling daerah gedara gerasa itu yang merasuki orang gila ini, itu langsung ketakutan luar biasa. Dan mereka mengatakan, jangan hukum kami, belum waktunya. Bayangkan. Jadi iblis itu satu-satunya takut hanya kepada Allah. Ketakutan iblis kepada Allah itu berbeda dengan ketakutan kita kepada Allah. Karena iblis takut sampai gemetar luar biasa, tidak diselamatkan. Sedangkan kita takut karena kita membawa hati kita dalam pertobatan. Kita tahu Kristus di kayu salib. Karya dia. Tapi iblis menolak karya Kristus. Iblis menghalangi dengan segala cara sampai membunuh anak manusia. Anak Allah itu. Dipikir dengan membunuh itu iblis menang. Udah kamu mati. Di situ rencana Allah yang paling paradoks, sulit dimengerti adalah anak manusia, anak yang tunggal, kalah dengan dosa, kalah dengan iblis. Seolah-olah seperti itu. Padahal bukan. Dia mengalah. Dia mempersembahkan dirinya. Dia menggantikan seluruh orang percaya dengan dirinya. Dan dia harus lakukan. Supaya apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan kepada iblis. Tapi kepada dunia ini. Orang-orang yang akan mendapatkan kasih. Tapi yang tidak percaya dibinasakan. Ya. Dan kita bersyukur hari ini. Saya percaya bawalah seluruh iman kita, doakanlah, dan seperti Tuhan Yesus katakan, bertekunlah bersama-sama dengan orang-orang kudus. Dan Tuhan katakan, aku akan menyambut engkau. Aku akan mengatakan, engkaulah hambaku yang setia. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan. Dan mari menikmati perjamuan dalam kerajaan yang besar. Pesta yang tiada habis-habisnya. Satu sukacita yang tiada pernah berhenti. Wah, hati kita ini selalu mengalami satu sukacita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dalam segala hal bersyukurlah, bersukacitalah. Bersyukur itu intinya adalah sukacita. Jadi bersyukurlah, bersukacitalah. Sakit, kematian, penderitaan, bersukacitalah. Apa yang dialami Paulus? Di penjara, di laut, di tengah yang begitu sulit, di antara semua orang-orang jahat, dan dia pernah dirampok, pernah digebukin. Bersukacitalah, selesai dia di penjara dalam luka-luka yang luar biasa. Dia menyanyi untuk Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi neraka tidak pernah menggoncangkan kita memuji Tuhan. Segala dosa-dosa kesulitan dalam hidup kita tidak pernah menghentikan jiwa kita selalu merindukan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersukacita karena pengetahuan yang kekal itu Engkau berikan kepada hati kami. Bimbinglah kami Tuhan. Engkau akan membimbing setiap doa kami supaya seiring dengan hati-Mu, dan setiap pergumulan kami pribadi.
Kami tahu Tuhan, kasih-Mu selalu menuntun dari belakang, muka belakang, dan menyelimuti, melingkupi kami, dan mengcover kami Tuhan, dengan jaminan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyambut Jumat Agung dan Paskah, satu kemenangan besar, satu penderitaan yang luar biasa Tuhan. Tapi di situ ada kemuliaan, sukacita yang menantikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.